Bagi yang masih meragukan bahwa Syiah itu bukan Islam, perhatikan ini bagaimana persaksian mereka. Jelas di video ini mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah adalah kafir. Kami bersaksi mereka semua di neraka jahanam. Lalu kenapa Syiah di Indonesia masih mengatakan Abu Bakar di surga? Ya karena mereka bertakiyah dan mereka belum mayoritas di Indonesia. Akan tetapi lihat, kalau mereka sudah memiliki kekuasaan, lihat apa yang terjadi seperti di Iran ya, di Karbala di sana mereka membunuh kaum muslimin yang tidak sepemahaman dengan mereka. Baik, ini dia فيديوnya. الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Perhatikan baik-baik. وحده لا شريك له وحده ini لا masih benar ini. شريك له Lihat لا sampai ujungnya. شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا Nah, ini وأشهد sudah mulai أن nih, sudah mulai أمير lain. المؤمنين عليا Yang mereka Waliullah. akui sebagai Amirul Mukminin Waliullah. setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها Maksum mereka katakan. المعصومين Subhanallah. حجج الله حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أن أبا بكر Nah, وعمر perhatikan nih, أشهد perhatikan. أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار Finnar di أبرأوا neraka إلى jahanam. الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل أهل بيت بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وآله صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik, 2 hari yang lalu saya memposting video berkaitan dengan kegiatan kelompok Syiah, yaitu peringatan hari Asyura 10 Muharram yang mereka lakukan di salah satu gedung yang tertangkap kamera di Geger Kalong Bandung, kemudian di Gelora Bung Karno. Maka saya katakan di situ Syiah sudah mulai unjuk gigi, sudah berani terang-terangan, dan tentunya teman-teman kita bisa pastikan bahwa Syiah bisa dengan cukup leluasa saat ini berani terang-terangan karena memang ada yang mendukung mereka dari sebagian orang yang masih berpemikiran bahwa Syiah itu masih Islam, Syiah itu masih saudara kaum muslimin kita. Dan saya pastikan bahwa mereka itu belum paham hakikat Syiah yang sebenarnya. Kemudian teman-teman di kolom komentar ada yang masuk juga ternyata orang-orang Syiah. Entah itu orang-orang Syiah atau memang orang-orang yang belum memiliki pengetahuan yang luas tentang Syiah ini, tentang bahayanya Syiah. Di situ di kolom komentar mengatakan, kenapa kalian mengusik ya orang-orang Syiah? Bukankah Syiah juga sama seperti kalian, yaitu punya hak untuk beribadah, ya melakukan ritual-ritual mereka? Jangan kalian usik, jangan kalian berkoar-koar. Maka saya katakan teman-teman bahwa kita membongkar kelompok Syiah ini, ritual-ritual mereka, karena mereka menganggap diri mereka masih beragama Islam. Sedangkan para ulama telah menjelaskan bahwa Syiah itu bukan Islam, bukan saudara kaum muslimin kita. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan bahwa Syiah adalah agama Islam, sedangkan Islam memuliakan para sahabat Nabi, mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, kemudian istri-istri Rasulullah di surga. Tapi Syiah lihat, mereka melaknat sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, istri Rasulullah dikatakan pezina, Aisyah dikatakan selingkuh. Kemudian mereka mengatakan Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar, Aisyah finnar. Yang mereka akui hanyalah 3 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah, kemudian Salman Al-Farisi, di mana mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi imam atau khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah sebuah kedustaan. Nah, teman-teman, nanti kita akan tampilkan salah satu video Ustadz Khalid Basalamah. Beliau di situ
itu luar biasa menjelaskan fakta-fakta tentang Syiah. Bahkan beliau mengatakan di situ bahwa seandainya orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini pergi ke Iran, pergi ke Irak sana di Karbala, kemudian melihat bagaimana ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di sana, maka mungkin orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini berpikir untuk masuk ke dalam agama Syiah. Akan tetapi bisa jadi orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini belum mengetahui secara hakikat yang sebenarnya bahwa orang-orang Syiah yang ada di Iran, di Irak, dan di Karbala sangat berbahaya dan sangat luar biasa penyimpangannya. Baik teman-teman, sama-sama kita akan saksikan video dari Ustadz Khalid Basalamah. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah, orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Jelas. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin, sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Betul. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana. Ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya. Jadi mereka itu heran dengan Syiah yang di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Jadi teman-teman, makanya Ustaz mengatakan bahwa Syiah-Syiah yang ada di Indonesia ini, beliau yakin bahwa seandainya mereka pergi ke Iran, mereka melihat secara asli bagaimana Syiah di sana, mereka tidak akan mungkin mau masuk dalam kelompok Syiah ini. Karena sebagaimana persaksian beliau bahwa ada orang-orang yang beliau kenal yang asli dari Iran, yang orangnya dasarnya memang orang Syiah, mengatakan bahwa Syiah apa ini yang ada di Indonesia. Sedangkan kami meyakini, kata orang Syiah yang asli ini meyakini bahwa Ali itu adalah Nabi, atau bahkan suara guntur, suara petir itu adalah cambuknya dari Ali bin Abi Thalib. Ini yang menjadi keyakinan orang-orang Syiah yang asli di sana, teman-teman. Kita lanjutkan videonya. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, Quran kita ini kurang, ya? Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, diganti. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham ya, orang-orang Syiah menganggap anda semua ini ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Tidak ada. Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Tidak sama sekali. Kalau kecuali kalau dia diserang ya, nggak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, nggak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Memang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Allahu Akbar. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu.
Jadi teman-teman, jelas bahwa orang Syiah yang sebenarnya tidak mengakui bahwa Al-Quran atau mushaf yang kita gunakan saat ini adalah mereka tidak mengakui. Mereka mengatakan bahwa ada masih sekitar 19 juz, atau bahkan di pernyataan mereka yang lain, mushaf mereka itu lebih tebal 3 kali lipat daripada mushaf yang kita gunakan saat ini. Jadi jelas teman-teman, kalau sudah Al-Quran saja sudah tidak diakui, bagaimana mungkin kita mengatakan mereka adalah beragama Islam? Kemudian teman-teman, sebagaimana yang saya ulangi lagi, bahwa jelas Ustaz Walid mengatakan bahwa seandainya Syiah itu ya di Indonesia berkuasa, maka kita dianggapnya kafir, darah kita halal. Akan tetapi kenapa mereka sekarang masih mengatakan bahwa Al-Quran ini sempurna sebagaimana ya keyakinan kita? Ya karena mereka memang bertakiyah. Ya, mereka belum memiliki kuasa, mereka masih minoritas. Jadi mereka masih sembunyi-sembunyi, teman-teman. Itulah akidah mereka. Itulah model mereka, yaitu bertakiyah di hadapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seolah-olah mereka membaur menjadi satu dengan kita. Akan tetapi lihat, ya. Dan sekarang mereka sudah mulai menunjukkan dirinya, teman-teman. Dan ini berbahaya, ya. Ini bahaya. Baik, kita lanjutkan videonya. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya. Khomeini. Halal darahnya ahli sunnah. Pimpinan Syiah. Pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Betul. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Lihat. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Antum bayangkan itu sampai mengancam itu Syiah yang ada di Yaman, mengancam bahwa kami akan melakukan pertumpahan darah yang ada di Mekah. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mekah, 200 ribuan manusia ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggal dunia, sampai darah katanya waktu itu sampai sebegitu tingginya, teman-teman. Ini luar biasa. Dan pasti sebagian di antara orang-orang Syiah yang ada di Indonesia ini tidak mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Makanya dengarkan ini. Dan ini bukan kedustaan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berakidah dusta sebagaimana akidah Syiah yaitu bertakiyah. Ini fakta, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini berbahaya. Pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih. Sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Jadi teman-teman, percuma juga kita berdebat dengan orang Syiah sebagaimana yang dijelaskan beliau bahwa ada seorang syekh yang diajak untuk berdebat oleh orang Syiah. Akan tetapi syekh dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengatakan, baik kita boleh berdebat, akan tetapi kita harus sepakat dulu. Beliau mengangkat Al-Quran, ini yang akan kita jadikan hujah. Bagaimana menurut anda? Dilemparkan pernyataan itu. Orang Syiah mengatakan kami tidak percaya dengan Al-Quran kalian. Lah, lalu bagaimana mau berdebat, teman-teman? Sedangkan mereka punya Al-Quran sendiri, kita gunakan Al-Quran kita sendiri, ya tidak bakalan ketemu. Jadi percuma mau berdebat dengan orang Syiah. Sebaiknya kita bongkar saja terus-terusan, teman-teman, keborokan mereka ya, agar semakin terungkap di masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan?
Jelas sekali Syiah itu siapa? Dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin. Orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bilang, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Itu dan sudah fakta cukup lapangannya ada. teman-teman sebagai bukti. Ratusan ribu orang dibunuh Mereka di bukan negeri Islam. Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia. Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Masya Allah teman-teman, kalau sebegini detailnya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah masih dibantah juga terutama oleh orang-orang Syiah, atau mungkin Syiah yang baru-baru saja masuk, masih bocil, atau saudara kaum muslimin kita yang belum paham terhadap agama Syiah ini, ya luar biasa. Ini adalah bentuk kejahilan, kebodohan teman-teman. Inilah hakikat dari Syiah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini. Dan silakan antum bisa cari di YouTube dari ustadz-ustadz yang lain, antum cari referensi. Tidak ada yang membenarkan kelompok Syiah ini. Al-Quran kita katanya tidak sempurna, mereka masih memiliki 19 juz, ya, atau lebih tebal 3 kali lipat dari mushaf yang kita gunakan saat ini. Kalau Al-Quran sudah tidak diakui teman-teman, lalu bagaimana kita akan mengatakan Syiah ini adalah agama Islam, sedangkan pegangan kita yang utama adalah Al-Quran, kemudian sunnah Nabi. Makanya percuma mengajak orang-orang Syiah untuk berdebat kalau yang kita sepakati sebagai hujah kita yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka tidak sepakati. Mereka punya kitab sendiri, kitab hadis mereka seperti Al-Kulani kalau tidak salah, atau Al-Kafi. Itu yang menjadi pegangan mereka, kitab-kitab mereka. Dan sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa kalau si ini sudah berkuasa teman-teman, maka mereka akan membuat kerusakan dimanapun mereka teman-teman. Karena memang itu adalah pemahaman mereka. Mereka harus membantai, membunuh orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Karena kalau mereka sudah memiliki kuasa, mereka akan tampakkan diri mereka yang asli, ya. Mereka akan mengobarkan permusuhan dengan kita. Dan antum bisa lihat di YouTube bagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Iran, di sana, di tempat-tempat lain, mereka disiksa sampai jenggotnya direnggut teman-teman, sampai putus, ya. Anak-anak kecil, ya, ditendang, ditempeleng sampai berdarah oleh tentara-tentara Bashar Assad. Sampai di situ ada orang-orang yang dikubur hidup-hidup, kepalanya saja tertinggal teman-teman, dikubur di dalam tanah, lalu diminta bersaksi bahwa la ilaha illallah Bashar, tidak ada yang berhak disembah selain Bashar Assad. Ini yang mereka lakukan. Mereka menuhankan Bashar Assad, ya. Selain mereka menuhankan Husain, Ali bin Abi Thalib, ya, tapi mereka menuhankan pemimpin-pemimpin mereka. Dalam hal ini seperti Bashar Assad. La ilaha illallah Bashar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Bashar Assad maksudnya. Ini yang akan mereka lakukan teman-teman. Makanya aneh kalau pemerintah kita seperti di Indonesia belum tegas menyikapi
kelompok Syiah ini. Sedangkan ya hampir semua negara Islam tentunya ya yang mayoritas Islam di sana seperti Malaysia, sudah jelas Malaysia sangat memboikot yaitu kelompok-kelompok Syiah ini. Bahkan peredaran buku-buku mereka pun diboikot. Jangankan orang-orangnya teman-teman, dibiarkan bertebaran di sana, dibiarkan leluasa ya, membuat ritual-ritual mereka, menampakkannya di media-media. Buku mereka saja teman-teman diboikot, tidak boleh ada peredaran buku-buku Syiah. Karena biasanya awalnya dari peredaran buku, kemudian website, tulisan-tulisan, situs-situs atau video-video, maka itu yang akan membuat ya otak manusia terkontaminasi. Akhirnya mulailah tertarik dengan kelompok Syiah ini. Karena sering mendengungkan Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang paling cinta kepada Ahlul Bait ya, yang mampu menempatkan posisi para sahabat Nabi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Kita meyakini kaum muslim bahwa khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Akan tetapi bagaimana akidah orang Syiah? Mereka tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman adalah perampok yang merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ini menjadi akidah mereka. Akan tetapi sekali lagi teman-teman, kenapa Syiah di Indonesia ini belum terang-terangan? Ya sekarang memang sudah terang-terangan, akan tetapi mereka belum berani mengatakan bahwa Al-Quran yang kita gunakan ini tidak sempurna. Kemudian mereka belum berani mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, istri Rasulullah adalah kafir, finnar. Mereka belum berani mengatakan seperti itu karena mereka masih minoritas. Mereka masih mencari panggung saat ini teman-teman. Makanya cara mereka untuk mendapatkan kekuasaan yang melalui pemerintahan. Makanya kita harus menyuarakan terus. Memang video-video ini adalah video lama semua teman-teman, dan sudah pernah dibahas oleh para ustadz ya. Teman-teman YouTuber kita juga sudah membahas semua ini. Akan tetapi karena mereka sudah mulai menampakkan diri agak terang-terangan sekarang ya, kita suarakan lagi, jangan sampai diam ya. Jangan sampai diam dari kelompok Syiah ini teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah ini terang benderang apa yang menjadi penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Dan terus kita akan posting kembali video-video dari kelompok Syiah agar terus tercerahkan masyarakat, karena tidak semua masyarakat Indonesia mengetahui hakikat Syiah. Terbukti mereka masih mengatakan bahwa Syiah adalah saudara kaum muslimin kita. Mereka masih menganggap bahwa Syiah adalah bagian dari agama Islam. Sekali lagi, Syiah bukan agama Islam. Kalau Syiah adalah agama Islam, tidak mungkin mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dijamin masuk surga. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.